Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dilimpahkan banyak rezeki dan kebahagiaan. Rezeki itu bukan hanya uang ya, rasa tentram, rasa bahagia gitu. Banyak teman, banyak saudara gitu. Itu juga rezeki. Teman-teman, ada satu orang pejabat tinggi yang layak, bukan hanya layak, sangat pantas, dan saya sepanjang usia dewasa saya sangat respect kepada beliau. Namanya Pak Polisi Hugeng. Saya memang salah satu respect saya adalah saya ingin menyiarkan, meneruskan pesan-pesan beliau, membesar-besarkan nama beliau. Walaupun di internet udah banyak yang mengupas ya, banyak yang nulis. Saya belum cek di YouTube, saya belum cek di Facebook, tapi nggak apa-apa lah. Saya ingin menghormati beliau, penghormatan yang setinggi-tingginya. Pak Polisi Hugeng itu punya nama lengkap Hugeng Imam Santoso, lahir 1921 dan meninggal Juli 2004. Beliau adalah Kepala Kepolisian Negara Indonesia 1968 sampai 1971. Hanya 3 tahun, Pak. Beliau adalah polisi yang paling berani. Yang paling berani, Pak. Berarti nggak ada lain yang lebih berani daripada dia. Dia jujur, Pak. Jujur. Dia ini paling berani dan jujur dalam kondisi apa? Mayoritas pejabat dikenal korup, Pak. Dan ini yang nulis adalah media, Pak. Bukan dari saya, Pak. Beliau terus-menerus memberantas korupsi, Pak. Dan gratifikasi. Gratifikasi itu pemberian-pemberian untuk meloloskan sesuatu, Pak. Permainan kekuasaan dalam kepolisian, Pak. Ini disebut, Pak, permainan kekuasaan dalam kepolisian. Nah, dalam sejarahnya 3 tahun itu adalah kepala polisi dalam periode yang paling pendek, Pak. Jadi selain Pak Hugeng itu lebih lama, Pak. Jadi hanya Pak Hugeng yang paling pendek. Pak Hugeng dikenal punya integritas yang sangat tinggi. Jadi integritas itu apa yang diucapkan sama dengan yang diperbuat gitu. Jadi kalau kamu bilang sholat, berarti kamu sholat gitu. Kalau kamu bilang aku nggak korupsi, itu bener-bener nggak korupsi. Sampai perilakunya menjadi teladan, Pak. Teladan bagi banyak anggotanya gitu. Pak Hugeng ini menentang penyuapan dalam bentuk apapun. Sampai Pak Gus Dur bilang hanya ada 3 polisi yang tidak bisa disuap. Yang pertama adalah patung polisi, yang kedua adalah polisi tidur, dan yang ketiga adalah Pak Hugeng. Jadi ini kan menunjukkan luar biasa, Pak. Selain itu nggak ada yang seperti Pak Hugeng dan polisi tidur dan patung polisi. Tidak bisa disuap. Jadi berarti kan yang lain bisa disuap, Pak. Pak Hugeng ini lahir di Pekalongan.
Nah, ini teman-teman yang asal Pekalongan patut lebih berbangga nih Pak, karena beliau satu asal sama Anda. Waktu kecil itu dipanggilnya Bugel, jadi menjadi Hugeng, akhirnya namanya menjadi Hugeng Imam Santoso. Pak Hugeng ini bapaknya jaksa Pak, jaksa. Dari kecil memang Pak Hugeng ini bercita-cita menjadi polisi, terinspirasi oleh temannya bapaknya. Ya. Pendidikan yang tertinggi itu beliau pernah belajar ilmu hukum di Belanda. Gitu. Di Semarang tahun 1945 itu beliau menjadi wakil kepala polisi Semarang Pak. 1945 sampai 46 itu menjadi kepala tentara laut Pak. Jadi ini satu catatan ya. Jadi Anda kalau terima tugas itu di mana aja jangan ditolak. Mau kepolisian, mau angkatan laut, itu dijalani aja. Karena semua ada ilmunya. Karena semua itu ilmu yang kelihatan, bisa dipelajari, bisa dilakukan. Beliau juga sekolah di Akademi Kepolisian Pak. Kursus provos di Amerika pernah juga. Provos itu kan polisinya polisi Pak. Nah, sekembalinya dari Amerika dia pegang kepolisian di Jawa Timur, menjadi kepala di sana. Tahun 1956 itu dia menjadi kepala bagian reserse di Medan Pak. Kemudian dia ikut pendidikan lagi menjadi pendidikan Brimob. Jadi ini buat teman-teman yang berprinsip sekolah itu nggak penting, itu hati-hati Pak, hati-hati. Banyak orang mengunggah pengalamannya, saya tidak sekolah, saya jadi pengusaha. Itu bohong Pak. Dan yang kedua, pikiran Anda juga harus jernih Pak. Mana mungkin gak sekolah, ya kan? Kalaupun gak sekolah, pasti dia punya ilmunya. Jadi semua yang Anda lakukan pasti ada ilmunya. Ilmu tanpa dipraktekkan itu seperti pohon rindang gak ada buahnya. Tapi praktek tanpa ilmu omong kosong Pak. Sama seperti orang buta jalan-jalan nabrak-nabrak. Nah, 1960 itu menjadi staf Pak, Direktorat 2 Mabes Polri. Dari kepala bagian Pak, Reserse Medan menjadi staf di Mabes Polri. Tapi dia diminta untuk merangkap menjadi kepala imigrasi. Jadi double Pak. Ini juga catatan juga. Kalau Anda diberi tugas berat, jangan nolak Pak. Jangan nolak. Jadi doanya jangan, ya Allah, berikanlah aku cobaan yang sesuai kemampuan saya. Itu kemampuannya yang ditingkatkan supaya dengan cobaan yang tinggi saya bisa melakukan cobaan itu. Bukan cobaannya yang diturunkan, kemampuannya tetap biasa-biasa aja. Anda harus sekolah, Anda harus belajar gitu. Tahun 1965, Menteri Luar Negeri Pak, menjadi Menteri Luar Negeri. Dan 1966 menjadi Menteri Sekretaris Negara. Oke-oke aja Pak. Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, nggak ada masalah. Apa sulitnya sih? Menteri Luar Negeri. Saya nggak pernah Pak jadi Menteri Luar Negeri. Jangan saya Pak. Nggak ada. Pak Hugeng nggak ada menolak begitu. Menteri Sekretaris Negara, aduh. Ambil aja. Gampang. 1966
kembali ke kepolisian. Kembali ke kepolisian menjadi kepala operasi Panglima. Jadi menjadi kepala operasi Panglima. Prinsip hidupnya itu teguh, Pak. Jadi nggak berbelit-belit. Jadi kalau Anda udah punya prinsip, jalanin aja. Kuatin aja. Jalankan terus, istiqomah aja. Ngapain? Yang penting udah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, ya kan? Sesuai dengan moral-moral yang Anda anut, jalankan aja. Ini terlihat sejak dini, Pak. Sejak Pak Hugeng masih karir-karir awalnya. Dia bilang begini, lebih baik melarat, pilih melarat, daripada korupsi gitu. Anda berani nggak? Berani melarat. Yang penting nggak korupsi. Atau pilih korupsi. Yang penting nggak melarat. Ya, ini teguh dipegang oleh Pak Hugeng. Melarat nggak apa-apa. Satu piring nasi itu buat orang yang bersyukur itu udah cukup, Pak. Tapi satu gunung emas buat orang yang serakah itu nggak cukup. Kalau ini yang bilang Icuk Sugiharto, saya nggak tahu Pak Icuk ngambilnya dari mana, tapi ini udah sesuai menurut saya. Ini ada 5 ya. Ada 5 hal yang mau saya ceritakan yang dicantumkan di berita-berita dan di biografinya. Nanti kalau Anda tertarik bisa baca biografinya beliau. Ketik saja Hugeng gitu, biografi Hugeng. 1. Menolak pemberian barang-barang mewah dari pengusaha di Medan. Pada saat itu Pak Hugeng menjabat sebagai Kepala Direktorat Reserse Medan. Reserse itu kan musuhnya kriminal-kriminal, Pak. Dan ini Pak Hugeng diberi perabotan mewah, Pak. Dan semua perabotan itu dikeluarkan, Pak, dari rumahnya, rumah dinasnya, ditaruh di pinggir jalan, Pak. Ditaruh di pinggir jalan, ya. Jadi ceritanya gini, waktu itu Pak Hugeng kan dapat SK menjadi Kepala Reserse di Medan. Nah, SK turun, dia kan langsung berangkat. Di Medan belum ada rumah dinasnya, Pak. Makanya beliau tidur di hotel. Nah, pada waktu dia tidur di hotel itu, pengusaha-pengusaha dan mafia-mafia Medan itu menawarkan, Pak, mau rumah, Pak. Mau diberi rumah itu. Pak, mau mobil, Pak. Mau diberi mobil itu. Dan Pak Hugeng menolak, tidak, saya tidur di hotel aja. Menunggu rumah dinas saya siap gitu. Nah, rumah dinas siap itu perabotan, Pak. Sudah diisi, Pak, oleh mafia-mafia itu. Lemari es, piano, meja kursi, segala macam. Itu terus dia nyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan barang-barang itu semua, taruh di pinggir jalan gitu. Ya. Harap dipahami bahasa tubuh waktu itu, karena itu kan nggak mungkin yang mengirim langsung itu adalah bosnya. Pasti dia suruhan orang. Nah, sehingga Pak Hugeng juga mengeluarkan itu di pinggir jalan. Toh nanti orang akan mendengar gitu. Nah, nomor 2 nih, Pak. Menutup usaha istrinya, jualan bunga. Usaha istrinya, Pak. Apa hubungannya, Pak? Gini, padahal usaha ini itu cukup menghasilkan uang, Pak. Untuk keluarga, Pak. Cukup menghasilkan uang, Pak. Itu gini, Pak Hugeng itu nggak mau atau enggan orang-orang memborong bunga untuk memperlancar urusannya di imigrasi. Jadi waktu itu Pak Hugeng
menjabat jadi kepala imigrasi gitu. Nah, ini kan perlu ketajaman, Pak. Siapa yang beli, siapa yang lagi ngurus surat imigrasi, itu kan kalau dianggap abu-abu ya nggak tahu lah gitu. Itu bukan orang itu kok. Cuman ini tercium oleh Pak Hugeng. Pak Hugeng nggak mau tercampur. Jadi ini yang namanya mencampur antara yang hak dan yang batil gitu. Mencampur antara yang benar dan yang enggak. Ya mendingan kan kalau ragu-ragu jangan lakukan gitu. Sehingga istrinya disuruh berhenti aja, jangan jualan, Bu. Dan penjual lain juga kehilangan pelanggan, kasihan gitu. Sebegitunya, Pak. Coba saya tes kondisi saat ini ya. Kalau Anda didatangi tamu membawa amplop, tamu itu habis mencairkan pinjamannya siang hari tadi atau kemarin. Pak, ini amplop bukan suap, Pak. Ini amplop bukan sogokan, Pak. Ini persahabatan. Ini tanda terima kasih saya karena pinjaman udah cair. Kan udah cair, Pak, jadi saya nggak mempengaruhi apa-apa. Anda terima enggak? Itu PR buat Anda. Ketiga, mengatur lalu lintas di perempatan dalam posisi sebagai Kapolri, Pak. Jadi sudah jadi Kapolri, Pak. Orang nomor 1 di kepolisian masih berdiri di perempatan menjadi petugas lalu lintas. Apa komentar Pak Hugeng? Mengatur lalu lintas itu kan tugas semua polisi dari bawah sampai ke atas. Jadi coba Anda gengsi ndak? Udah jadi kepala bagian aja, udah jadi kadif aja, turun menemani tugas-tugas staf Anda ke lapangan, ketemu konsumen gitu. Ini dilakukan oleh Pak Sugeng ini. Jadi dia turun langsung ke bawah. Meskipun nggak setiap hari ya, dia turun langsung ke bawah. Nomor 4, berantas semua backing kejahatan. Jadi dia memberantas semua backing, Pak. Kejahatan itu kan ada backing-backingnya. Waktu itu Pak Hugeng menjadi ajun komisaris besar polisi AKBP. Waktu itu dia diberi tugas untuk memberantas perjudian. Ditawari rumah, Pak. Ditawari mobil, Pak, oleh pengusaha dan bos judi, Pak. Bandar judi, iya bandar judi. Bandar judi juga memberikan barang-barang mewah, Pak. Ditolak semuanya. Pak Hugeng bilang, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Saya ulangi ya, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang yang baik gitu. Istrinya dibelikan kalung emas oleh Duta Besar PBB, Pak. Duta Besar PBB, Pak, yang ngasih, Pak. Orang tinggi, Pak. 5 gram. Karena ini ucapan terima kasih. Karena istrinya Duta Besar itu mobilnya dicuri orang dan ditemukan oleh Pak Hugeng. Ditolak, Pak. Dikembalikan kalungnya. Sayang nggak? Ya kan? Nah, dari semua cerita ini, itu kepolisian pantas-pantas itu menghargai beliau dengan menyelenggarakan Hugeng Award. Jadi bagi karyawan polisi, pegawai polisi yang disiplin,
yang baik kerjanya itu dipilih dan mendapatkan piala Hugeng gitu. Jadi ya ini penghargaan aja lah dari polisi. Jadi ada piala Hugeng, nama Hugeng diabadikan di sini. Ya paling tidak ini namanya legasi lah ya. Jadi warisan dan mengabadikan namanya. Di Pekalongan juga dibuatkan monumen Hugeng di Pekalongan. Jadi ada satu lagi cerita. Itu Pak Hugeng itu menyamar menjadi orang gila, Pak. Menjadi orang gila untuk membongkar kasus yang besar. Waktu itu kasus narkoba, Pak. Tahun 70-an itu kan narkoba lagi gempar-gemparnya. Nyamar jadi anak sekolah, jualan di pasar gitu. Saya pakai wig gondrong, Pak. Kemeja bunga-bunga, syal di leher. Pokoknya seperti orang gila, kata Pak Hugeng. Ketika sudah Kapolri, Pak, saya masih suka menyamar untuk memonitor situasi. Itulah Pak Hugeng. Pak Hugeng menolak pengawalan, Pak. Jadi di rumah dinasnya itu dia nggak ada yang ngawal. Santai aja. Dia menolak mobil dinas, Pak. Mobil dinas. Kalau Anda kan dapat mobil dinas kan kebetulan sekali. Itu hak saya. Ya itu memang hak dia. Tapi Pak Hugeng menolak mobil dinas. Satu mobil dinas, satu lagi mobil untuk keluarga, Pak. Itu 2 mobil itu dia tolak, Pak. Ada juga dia dealer yang memberi dia mobil, Pak, ditolak, Pak. Ya kan? Dia tidak menyimpan harta, Pak. Kalau Anda rekeningnya dicek, rekening bank, deposito, nggak punya, Pak. Pak Hugeng nggak punya. Demikian cerita saya mengenai Pak Hugeng untuk menghormati orang hebat yang ada di Indonesia. Semoga kita diberikan sedikit kekuatan untuk bisa meniru setetes saja kebaikan yang dilakukan oleh Pak Hugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.